Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Gaddafi dari kelas 4D dengan nomor NPM 2410631111029. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu dengan materi filsafat. Nah, oke, langsung saja. Nomor 1 kan disuruh menjelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, dan berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, filsafat pendidikan Islam adalah cara berpikir mendalam tentang tujuan, nilai, dan hakikat pendidikan. Berdasarkan ajaran Islam dalam praktik di madrasah gitu, madrasah dan pesantren ini hal ini terlibat dari pelajaran yang tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga membentukkan akhlak. Misalnya kita ambil contoh yaitu dari pesantren. Nah, santri tidak hanya belajar kitab, tetapi juga dibiasakan hidup disiplin, hormat, terus mandiri gitu di dalam pondok itu. Nah, banyak guru PAI mengaitkan materi pelajaran dengan nilai kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kejujuran, tanggung jawab. Nah, sehingga pendidikan tidak hanya sebatas teori, tapi juga praktik. Nah, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 kan disuruhkan bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, filsafat pendidikan Islam berlandaskan wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih banyak menggunakan rasio, dan pengalaman manusia. Kelebihan pendidikan Islam adalah mampu membentuk karakter dan spiritualitas yang kuat, tapi kadang kurang dalam pengembangan sains gitu. Jadi gaptek jika tidak dikembangkan dengan baik ataupun tidak digunakan sama sekali gitu. Nah, sementara pendidikan Barat unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sering gitu kurang menekankan aspek moralnya. Nah, dalam konteks Indonesia keduanya bisa saling melengkapi. Nah, agar pendidikan jadi seimbang antara ilmu dan akhlak. Oke. Lanjut nomor 3. Di sini nomor 3 kan jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab nomor 3. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan membentuk manusia yang beriman dan berilmu. Nah, kurikulum ini berbasis nilai Islam, metode pembelajaran, menggabungkan akal dan wahyu serta evaluasi. Nah, tidak hanya nilai akademik tapi juga akhlak. Nah, elemen penting yang harus dipertimbangkan adalah kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, nilai agama, serta keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat agar kurikulum tetap relevan. Nah, lanjut nomor 4 ya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 kan soalnya dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam pada saat ini. Nah, untuk jawaban nomor 4, dalam konteks ontologi pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki jasmani dan rohani.
tantangan saat ini lembaga pendidikan harus menerapkan pembelajaran yang tidak hanya fokus gitu pada akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan spiritual, misalnya dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga siswa ini secara modern tapi tidak kehilangan identitas keislamannya. Lanjut nomor kelima. Soalnya itu kan jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, jawaban nomor 5 itu tentang epistemologi. Nah, epistemologi pendidikan Islam penting karena membahas sumber ilmu, yaitu seperti wahyu dan akal. Nah, hal ini kontribusi dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga bijak dalam menggunakan ilmu. Dengan memahami epistemologi Islam, pendidikan biasa menghasilkan generasi yang mampu menyaring informasi, tidak mudah terpengaruh hal negatif, dan tetap berpegangan pada nilai kebenaran. Lanjut nomor 6. Nah, di sini nomor 6 soalnya tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Oke, sini akan saya jawab pertanyaan nomor 6. Nah, aksiologi pendidikan Islam saat ini harus menekankan nilai moral, etika, dan manfaat ilmu. Nah, pendekatan yang efektif adalah pembelajaran kontekstual. Keteladanan guru gitu. Dan pembiasaan, misalnya guru tidak hanya mengajarkan teori tentang kejujuran, tapi juga memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu penggunaan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Oke, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 soalnya jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat yang harus ada dalam program tersebut. Di sini saya akan menjawab bagian nomor 7, yaitu rancangan program pendidikan yang baik harus mengintegrasikan hakikat manusia sebagai makhluk. Nah, makhluk berakal dan beriman. Program tersebut hanya mencakup tujuan yang jelas gitu. Nah, kurikulum berbasis nilai Islam, metode pembelajaran aktif serta evaluasi yang menyeluruh. Nah, komponen utama dalam program tersebut adalah peserta didik seperti guru, materi, metode, dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual secara seimbang. Dan yang nomor 8 langsung terakhir ya. Dengan soalnya dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, nomor 8, saya akan menjawab nomor 8. Dalam demokratisasi pendidikan filsafat, dalam demokratisasi pendidikan, pendidikan filsafat Islam mendukung sistem yang adil dan inklusif. Artinya semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Kita ambil contohnya adalah memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa. Terus kita harus menghargai perbedaan pendapat. Terus serta menciptakan lingkungan yang belajar gitu, yang terbuka dan saling menghormati. Implementasinya bisa berupa diskusi
kelas yang bebas, sopan, serta kebijakan sekolah yang tidak membeda-bedakan latar belakang siswa. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.